Pemilihan lokasi ini sangat penting ya, karena apa? Karena begitu kita salah milih lokasi, kerugiannya pasti besar sekali. Jadi kalau teman-teman udah bayar sewa tempat nih, kemudian nanti udah bayar sewa, otomatis biaya-biaya yang lainnya akan mengikuti. Kalau ternyata lokasi kita nggak sesuai dan sepi, akhirnya kerugiannya jadi besar dan merugikan teman-teman. Halo para pebisnis kuliner, ketemu saya lagi Rangga Umara, founder dari Kuliner Mastery. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara memilih lokasi untuk bisnis kuliner. Nah, teman-teman, pemilihan lokasi ini sangat penting ya. Karena apa? Karena begitu kita salah milih lokasi, kerugiannya pasti besar sekali. Jadi kalau teman-teman udah bayar sewa tempat nih, kemudian nanti udah bayar sewa, otomatis biaya-biaya yang lainnya akan mengikuti, renovasinya, beli peralatannya. Kalau ternyata lokasi kita nggak sesuai dan sepi, akhirnya kerugiannya jadi besar dan merugikan teman-teman. Jadi berikut adalah tips bagaimana memilih lokasi untuk bisnis kuliner. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih siapa yang akan menjadi target marketnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman target marketnya anak muda, ya buka di kawasan yang banyak anak mudanya. Contohnya di mana? Kampus, dekat sekolah. Kalau target marketnya anak muda, jangan buka di daerah perumahan. Karena daerah perumahan itu target marketnya ibu-ibu, kemudian keluarga gitu ya. Sebaiknya buka di daerah yang banyak anak mudanya. Kemudian setelah target marketnya jelas, nah teman-teman juga bisa melihat trafficnya. Bagaimana traffic lalu lintas ya di area tersebut. Kalau saya biasanya selalu survei di jam makan siang sama jam makan malam. Saya hitung tuh pakai aplikasi yang namanya multiple counter. Saya hitung berapa mobil yang lewat ya selama jam makan siang tersebut. Biasanya tuh jam makan siang ya sekitar jam 12 siang sampai jam 13.30 ya, sekitar 1 jam setengah. Nah, dihitung tuh pakai aplikasi multiple counter tadi, berapa motor yang lewat, berapa mobil yang lewat, berapa orang jalan kaki yang lewat. Nah, jadi ketahuan nanti trafficnya seberapa banyak orang yang lewat di situ. Nanti kita ambil ya 10%-nya lah. Kira-kira dari traffic yang lewat itu 10%-nya bisa datang ke tempat kita nggak? Biasanya kalau berdasarkan kebiasaan konsumen gitu ya, orang makan itu biasanya pada saat aktivitas pergi dari rumah atau pulang dari rumah. Nah, jadi kita harus tahu lokasi yang mau kita jadikan bisnis kuliner ini adanya di jalur pulang atau di jalur pergi. Idealnya ada di jalur pulang. Ya, karena kebiasaan orang makan tuh ya setelah pulang dari aktivitas. Di jalur pulang itu ada di sebelah kiri idealnya. Nah, kemudian yang harus dihindari adalah misalnya kita buka di jalur-jalur cepet ya, jalur cepat seperti di bypass apa, biasanya orang males berhenti tuh. Kemudian misalnya posisinya ada di ujung lampu merah, orang mau berhenti jadi kagok. Nah, itu juga harus termasuk yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, itu dari sisi traffic ya. Nah, kemudian yang berikutnya harus kita perhatikan adalah bagaimana aksesibilitas dan parkirnya. Kadang kita mau restoran kita rame, tapi kita nggak memperhatikan parkirnya. Kita mikir, oh nanti bisa pakai valet apa enggak. Justru lokasi yang disukai itu biasanya yang memang parkirnya nyaman ya. Kemudian ada alternatif parkir. Atau misalnya yang parkirnya luas biasanya yang lebih disukai. Nah, kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah bagaimana kompetisi di sekitar. Nah, kadang ada orang yang seneng begini. Ada orang yang seneng, saya milih buka di lokasi ini karena belum banyak yang buka, baru saya sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Di sisi lain ini bisa menjadi opportunity atau kesempatan, tapi bisa juga menjadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi di tempat yang sepi atau orang belum ada yang buka kuliner di situ, bisa jadi itu bukan tempat orang cari makan. Kebiasaan orang makan tuh bukan di situ. Nah, nanti kan kita perlu effort nunggu orang jadi terbiasa bahwa ada tempat kuliner di situ gitu ya. Nanti teman-teman capek nunggunya gitu ya. Kemudian kalau saya lebih senang saya buka di kawasan atau di satu jalanan yang di situ udah banyak pemain bisnis kulinernya, karena itu otomatis menjadi destinasi orang makan.
Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga gitu ya. Ketimbang kita buka sendirian. Sama kayak gini lah, kalau misalnya kita mau jualan handphone ya, lebih efektif kita jualannya di ITC yang banyak pedagang handphone atau kita jualan sendiri depan rumah gitu ya. Yang paling efektif ya kita jualan di ITC yang banyak orang jualan handphone. Karena orang semua beli handphone pasti datang ke situ gitu ya. Nah, sama makan juga orang akan mencari kawasan makan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bersaing di tempat yang jadi kawasan makan itu supaya tampilan kita jadi lebih menarik, kita lebih terlihat gitu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah harga sewanya juga. Nah, harga sewa ini teman-teman harus bisa memprediksi gitu ya. Kira-kira teman-teman nanti di situ mau punya omset berapa. Kalau bisa nilai sewa ini jangan lebih dari 10% ya dari target omset yang mau teman-teman dapat. Karena nanti kalau nggak akan dapat profit ya. Nah, nanti mungkin untuk menghitung komposisi berapa target omset kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, itu teman-teman pemilihan lokasi yang harus diperhatikan. Sekali lagi, jangan sampai salah pilih lokasi dan kenali betul-betul siapa target market di bisnis kuliner teman-teman. Mungkin itu pembahasan kita hari ini. Kalau teman-teman mau tahu banyak hal tentang seluk-beluk bisnis kuliner, teman-teman bisa bergabung di komunitas Kuliner Mastery ya. Banyak konten-konten seputar bisnis kuliner di sana. Caranya gimana? Klik link di bawah ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi bersama saya Rangga Umara bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia.